Hari Rabu, tanggal 9 Mei 2012, sebuah demonstrasi penerbangan mengalami kecelakaan di Gunung Salak. Peristiwa tersebut menewaskan seluruh orang di dalamnya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Simaklah penjelasannya berikut ini. Sefra Media. Sukhoi adalah nama perusahaan asal negara Rusia yang bergerak sebagai produsen pembuatan pesawat. Pada tahun 2007, Sukhoi mulai memproduksi tipe Superjet 100 ini, di mana jenis Superjet 100 ini adalah jenis pesawat sipil atau penumpang regional. Pada tahun 2012, perusahaan Sukhoi tertarik untuk memasarkan pesawat Superjet 100-nya kepada berbagai perusahaan penerbangan di negara Asia. Maka dibuatlah program Welcome Asia. Program Welcome Asia ini merupakan sebuah perkenalan kepada calon pembeli di negara Asia. Negara-negara yang menjadi tujuan Welcome Asia diantaranya adalah Kazakhstan, Pakistan, Myanmar, Laos, Vietnam, Indonesia. Sebelum memasuki tanggal 9 Mei 2012, pihak Sukhoi telah menerima pesanan hasil dari program Welcome Asia itu, yakni sebanyak 170 buah pesawat Superjet 100, yang 42 diantaranya pesanan dari Indonesia. Tibalah hari Rabu, tanggal 9 Mei 2012, perusahaan bernama PT Trimarga Rekatama yang merupakan agen resmi penjualan Sukhoi Superjet 100 di Indonesia telah menyebarkan 100 undangan kepada berbagai pihak untuk mengikuti Joy Flight atau demo penerbangan dalam rangka promosi pengenalan Superjet 100. Mayoritas tamu yang diundang adalah pebisnis yang bergerak di bidang penerbangan Indonesia dan terdapat juga jurnalis. Joy Flight tersebut diadakan di Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan melakukan demo sebanyak 2 kali Joy Flight. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, pesawat Sukhoi Superjet 100 yang dipiloti oleh Alexander Yablonsev bersama co-pilot Alexander Kochekov bersiap berangkat melakukan demo penerbangan yang pertama. Diketahui bahwa pilot tersebut baru pertama kali melakukan penerbangan di wilayah Indonesia. Pesawat Sukhoi Superjet 100 dilengkapi dengan berbagai fitur mutakhir yang canggih dan mampu mendeteksi segala bentuk indikator yang dapat menyebabkan kecelakaan. Salah satunya terdapat fitur EGVWS atau Enhanced Ground Proximity Warning System. Alat tersebut berfungsi sebagai pencegah agar pesawat tidak menabrak sesuatu di depannya dengan cara memberitahukan pilot lewat alarm peringatan. Setelah demo penerbangan pertama berhasil, dilaksanakanlah demo kloter kedua dengan tujuan penerbangan masih sama, yaitu mendarat kembali di Halim Perdana Kusuma. Pukul 14.19, Joy Flight kloter kedua dilakukan. Pesawat kemudian lepas landas dan meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma. Pukul 14.21, pesawat diinstruksikan untuk menghubungi pemantau penerbangan wilayah Jakarta. Pukul 14.24, penerbangan kini dalam pengawasan pemantau wilayah Jakarta dan diberitahukan agar tetap berada di ketinggian 10.000 kaki serta melanjutkan rute sesuai petunjuk yang diberikan. Karena penerbangan tersebut adalah penerbangan percobaan dalam rangka pengenalan, maka di bagian ruangan pilot atau kokpit terdapat perwakilan penumpang yang ikut duduk dan berkomunikasi dengan pilot guna membahas mengenai fitur-fitur yang ada pada Superjet 100. Pilot pun menjadi kurang fokus dalam mengendalikan pesawatnya karena sibuk menjelaskan berbagai topik dan pertanyaan dari tamu calon pembeli pesawat itu. Pukul 14.26, pilot meminta izin kepada pemantau wilayah Jakarta untuk turun ketinggian menjadi 6.000 kaki dengan tujuan akan menunjukkan kepada calon pembeli bagaimana sistem pesawat bekerja ketika di depan pesawatnya ada sesuatu. Karena saat itu pemantau layanan radar Jakarta belum menetapkan batas ketinggian minimum area tertentu, maka izin pun diberikan kepada pilot untuk turun ketinggian ke 6.000 kaki. Pukul 14.27, kopilot menyarankan kepada pilot untuk segera mengatur pendaratan, karena menurutnya arah pendaratan yang kedua akan berbeda dengan pendaratan pertama.
Saat itu pula area penerbangan memasuki kabut awan yang tebal dan gelap, dan mereka tidak menyadari bahwa area tersebut akan mendekati pegunungan Gunung Salak. Mendekati pukul 14:28, pilot dan kopilot berdiskusi tentang pendaratan. Setelah diskusi selesai, diputuskanlah untuk meminta izin kepada pemantau untuk membuat jalur ke kanan. Pukul 14:28, disetujuilah oleh pemantau untuk membuat orbit kanan. Pukul 14:29, kopilot mengatakan, terkadang daratan akan terlihat jika ada kabut. Pukul 14:30, pilot mendemonstrasikan fitur dari pesawat tentang IGVWS, tetapi pilot juga menyatakan saat ini bahwa medan aman. Pukul 14:31, pilot dan tamu calon pembeli kembali mengobrol tentang pesawat Superjet 100. Saat itu mereka membahas mengenai penggunaan bahan bakar pesawat. Saat mereka sedang mengobrol, kopilot menanyakan kepada pilot sebanyak 3 kali, apakah akan membuat jalur lagi atau langsung kembali ke Halim. Pilot memerintahkan segera pendekatan. Pukul 14:32, pilot menginstruksikan untuk kembali ke Bandara Halim. Sesaat setelah memutuskan untuk kembali ke Halim, tiba-tiba fitur IGVWS berbunyi dan memberikan peringatan kalau di depan ada sesuatu. Setelah alarm itu berbunyi 3 kali, kopilot menanyakan, kenapa alarmnya berbunyi seperti itu? Alarm itu kemudian berbunyi lagi sebanyak 4 kali. Pilot pun menjawab, ini mungkin ada kesalahan pada database. Kopilot berkata, kenapa berbunyi lagi? Apa itu? Pilot mematikan semua alarm dan terlihatlah oleh mereka ada tebing di hadapannya. Seketika itu pesawat menabrak dan hancur pada pukul 14:33 dan menewaskan seluruh orang di dalamnya yang berjumlah 45 orang.